Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama kami di channel Medis dan Perawat. Kali ini kita akan membahas mengenal alat handling plating system untuk operasi mini plat. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa memberikan informasi lebih banyak lagi dan lebih bermanfaat. Jumpa kembali bersama kami. Kali ini seri pembelajaran perawat akan membahas mengenai plat and screw untuk pasien-pasien yang dengan kasus bedah ortopedi, dimana kita ketahui bahwa plat dan screw ini adalah merupakan salah satu ornamen penting dalam operasi ORIP. Adalah menggabungkan antara tulang satu dengan yang lainnya, dia patah kemudian disatukan dengan plat. Dalam plat ini ada beberapa jenis, ada small untuk area tulang-tulang yang kecil, kemudian ada large untuk kategori tulang-tulang yang panjang seperti femur, pula tulang-tulang yang metakarpal, metatarsal, digiti, dan itu namanya mini plat. Kali ini kita akan membahas atau mengenalkan mengenai alat-alat. Ini adalah alat-alat yang digunakan dalam pemasangan ORIP, terutama mini plat. Kita akan kenalkan satu persatu alat apa saja. Ini dalam satu box, namanya hand plating system. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Kita kenalkan lagi bagian kalian perawat kamar operasi, terutama yang memegang ortopedi, tentu tidak akan asing lagi ya. Ini terdiri dari alat instrumen dasarnya, kemudian kita juga ada untuk plat and screw-nya. Ini kita satu-satu akan kenalkan. Yang pertama ini adalah pinset. Pinsetnya bentuknya bayonet. Pinset ini biasanya untuk mengarahkan skru, karena skrunya bentuknya kecil, ada yang 1 mili, 2,0, ada yang 1,6, 1,4, itu tergantung ukurannya, maka diambilnya pakai ini, namanya pinset bayonet. Kemudian ini handling buat screwdriver. Jadi ketika mau pemasangan screwdriver itu handlingnya ditaruh di sini. Screwdrivernya tergantung dari ukuran skrunya, ada 1,6, 1,4, ada 2,0, ada 1,0. Nah, ininya dijadikan satu ke sini, kemudian digunakan screwdriver. Nah, ini handlingnya. Ini disiapkan dua. Terus selanjutnya ini yang tentu tidak asing lagi ya. Ini namanya penduga. Penduga ini digunakan untuk setelah tulang itu dibor, kemudian diukur berapa panjangnya dari skru. Ini ada ukurannya. Ketika ini masuk ke lubang, maka ini akan misalnya skru dengan nomor 8, 12, 24, 28. Nah, ditentukan sama ini. Ini untuk menentukan besarnya atau panjangnya dari skru. Yang namanya penduga atau bahasa kitanya pengukur. Kita siapkan dua ya, ini guys. Oke. Terus selanjutnya ini adalah untuk mengarahkan untuk bor. Jadi ketika tulang tulang pada metakarpal, metatarsal, ketika mau dibor, ini selupnya ya. Ini ada ukurannya, diameter 2,0, diameter 2,0, kemudian 1,6, kemudian ada 1,0, tergantung. Nah, ini untuk mengarahkan, tujuannya mengapa harus pakai ini, agar supaya si mata bor itu atau drillnya itu tidak lari ke kanan kiri dan fokus pada titik pada tulang yang akan di ORIP atau disambungkan, seperti itu ya guys. Nah, ini namanya bone reduction. Jangan lupa untuk tujuannya like, adalah share, untuk and menjepit tulang. subscribe. Biasanya pada pasien-pasien dengan small atau large fragment ini lebih besar ukurannya, tapi untuk tulang-tulang yang metatarsal, digiti, metakarpal ini lebih kecil. Ini bone reduction, tujuannya untuk menjepitkan tulangnya dua, kemudian dicepit, kemudian disatukan, baru dibor. Nah, ini bone reduction bentuknya seperti ini ya guys. Oke, selanjutnya ini ini apa namanya, evakuator ya. Ini tujuannya seperti raspa ya.
Tujuannya untuk membersihkan daerah lapangan operasi, untuk mengikir tulang-tulang yang akan dibor, yang akan dipasang plat dan skru. Ini tujuannya untuk membesar lubang ataupun membersihkan sisa-sisa tulang. Pakainya ini guys. Oke, selanjutnya kita pasangkan dulu sesuai dengan gambar. Oke. Good. Nah, ini namanya raspatorium. Ini raspa juga sama untuk menyingkirkan sisa-sisa tulang atau mengikis tulang-tulang sehingga bentuknya presisi seperti yang diinginkan. Karena apabila ada tulang tumbuh baru ataupun ada sampah-sampah di dalam tulangnya, tentu akan tidak bisa menyatukan tulang yang patah terlebih dahulu. Sehingga harus dibersihkan dulu, dikikir sesuai dengan bentuk presisi sehingga bisa menyatu. Nah, ini namanya raspatorium. Kemudian kita taruh sini. Kemudian ini juga sama seperti yang tadi. Ini bentuknya cuman hook ya. Evakuator bentuknya hook, sama juga untuk mengikir, membersihkan daerah operasi sehingga tidak ada sampah-sampah yang menghalanginya. Terus ini tidak asing lagi bagi kita ya, operasi namanya duct clamp, untuk menyatukan duct yang memisahkan atau memberi batas tegas daerah operasi. Duct satu dengan yang lainnya disatukannya dengan ini duct clamp. Oke, ini handle buat screwdriver ya. Ini sepertinya mata bor buat drillnya. Ini 1 inch sama bor, kemudian digunakan buat ngebor seperti itu. Dan yang ini pemotong. Ini biasanya dipakai untuk memotong wire ya. Wire yang berapa ukurannya? Ada 1,6, 1,4, 2,0 seperti itu. Dan ini tang ya, untuk membantu membengkokkan atau meluruskan wire ataupun plat bila kurang press atau kurang presisi ya, misalnya kurang cekung dikit, dibantu dengan ini seperti itu. Nah, mungkin ini alat-alat dasar untuk operasi mini plat ya, seperti ini. Kemudian kalau kita tanya untuk operasi mini plat itu ada ukuran berapa saja. Oke, kita buka ini susunannya guys. Nah, saya akan memperkenalkan mengenai plat and screw untuk pasien-pasien yang direncanakan operasi dipasang ORIF mini plat. ORIF mini plat ini adalah untuk pasien-pasien dengan fraktur daerah metakarpal, metatarsal, kemudian di digiti juga. Ada beberapa yang pakai mini plat, kemudian ada juga yang wire. Ini ada ukuran-ukurannya ya guys. Ada 1,6, kemudian ini yang ukuran basicnya ya. Ini basicnya. Ini yang 2,4 dan yang ini 2,0. Ini rata-rata sih isinya sama ya. Nah, ini ada screwdriver dan ini ada untuk skrunya. Ini screwdriver, ini skrunya, ini locking, ini non locking. Diameter 2,4, ada 6 mili, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya sampai 38. Dan biasanya ini platnya guys. Ini platnya seperti ini guys, tuh seperti ini yang mini plat seperti ini. Ini tergantung hole-nya, ada yang Y plat, T plat, ada yang L. Ini tergantung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tergantung ada berapa. Ini ada kode-kodenya, ada yang 10 hole, ada 8 hole, ada yang 12 hole, tergantung dari bentuk luka operasinya atau daerah patahannya. Nah, secara umum kurang lebih hampir sama ya. Yang membedakan itu antara ukuran diameternya seperti itu guys. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih atas informasinya. Ini Komrot Lab.